gara-gara prank kualat. Nah itu kualatnya satu kena semua. Makanya kalian jangan coba-coba nyoba gitu ngeprank kayak saya. Ngeprank boleh tapi sewajarnya gitu Ya, kan ya. kalau ini kan pranknya urusannya dengan menakut-nakuti Tuh. di malam hari. Nah itu yang jadi salahnya itu di situ. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sandi Kurnia di channel Al About Sandi Kurnia. Kita sebenarnya hari ini malam ini mau menceritakan lanjutan yang part kedua dari yang cerita ngeprank tapi kena batunya sendiri kualat. Sebelum kita bercerita, saya panggil dulu Kang Adul. Kang Adul. A few moments later. Satu lagi nih, Kang Mancunya lagi sibuk jadi nggak sempet kesini. Tapi cerita ini pasti detail karena yang mengalaminya Dede Adul ini. Sebelum kita lanjut ke cerita, tanya dulu Bang Adul gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dede Adul. Semoga cerita kemarin bisa bermanfaat untuk kalian. Dan sekarang saya apakah melanjut lagi cerita yang kemarin. Nah sebenarnya kemarin itu kita mau cerita full, benar-benar full. Tapi ada apa ya? Ada barang jatuh mungkin, nggak tahu. Positive thinking aja lah, itu mungkin tikus atau apa. Nah tapi anehnya juga HP ini apa yang buat rekam ini, kameranya tiba-tiba mati. Nggak seperti biasanya ini kamera ini bisa stay 1 jam, tapi kemarin kurang lebih 30 menit lah HP ini mati. Nah udah gitu ya udahlah, udah tengah malam juga, takutnya kenapa juga, daripada kita ada hal-hal yang tidak diinginkan, ya udah kita kemarin langsung selesai aja dari rekaman ini. Ya udah kita lanjut aja cerita kemarin. Baru sampai ada teror di rumahnya siapa? Idris Rehan, teman saya. Idris Rehan katanya kemarin baru ada teror di rumahnya yang suara itu. Tuh lanjut Kang Adul ceritanya yang kemarin. Yang kemarin kita ngeprank, lalu keesokan harinya kita semua kena karmanya sendiri. Ya mula-mula yang kena karma sendiri itu teman saya namanya Ijal. Ya kan dia kemarin emang ikut kita prank Andri juga, makanya emang sih orangnya dia terlalu apa ya, sompral, kalau ya, bahasa Sundanya itu sompral, terlalu mijah lah gitu kan ya. Jadi ucapannya terlalu melebihi agak gitu, sedikit menantang gitu lah ya. Makanya keesokan harinya dia mulai ngerasa gitu kan, dilihat-lihat dia udah kena karmanya sampai garuk-garuk semua badan. Waktu dilihat tangannya juga kan semua pada apa namanya teh, bentol dan ya bentol, kayak apa ya, bentol tapi banyak itu. Kalau dipecahin itu keluar air lah, air. Kalau dipecahin pecah gitu, bahasa Sundanya pecah tapi dipecahin. Ya awal karmanya yang kena itu Muhammad Ijal ya, teman saya. Lalu yang kedua itu Haris, sama dia juga terkena gatal-gatal seperti teman saya Ijal. Lalu yang ketiga itu Idris, dia beda lagi karmanya, dia beda sendiri. Waktu kan malamnya kita ngeprank nih, terus dia siangnya kan udah bilang mau apa nih, mau mendaki itu kan ke yang ngecamp di apa namanya, Ciwidey camp. Waktu dia ngecamp, lalu kan malam mungkin dia lapar, lalu dia masak sosis sendirian. Waktu beberapa selang menit dia bilang, ya kan dia cerita gitu kan, cerita ke saya, cerita ke Adul yang saya. Selang beberapa menit katanya dia lagi apa namanya, lagi masak sosis,
tiba-tiba si katel itu jatuh ke tangannya, jadi tangan dia terkena minyak panas. Selesai di situ dia pulang masih aman kan ya, pulang nggak terlalu malam juga dia, iya sorean lah dia pulang, biasa main-main dulu di jalan, ngobrol-ngobrol dulu. Waktu dia semua pada bubar malam, bubar pada pulang, dia pulang sendiri. Tadinya minta antar kan ya, saya juga biarinlah sama hitung-hitung Sunda nama anjing sieunan gitu, hitung-hitung sieunan. Dia pulang sendiri, lalu dia kan di rumahnya ada tanggal besar tuh, tanggal apa ya namanya? Pohon besar. Dia bilang, cerita ke saya waktu saya sudah deket di pohon besar itu, dia berhenti gitu kan, dia punya apa namanya perasaan gak enak. Perasaan gak enak, dia lihat ke sekeliling, ada gudang kan ya, sekeliling gudang kan, depannya itu pohon besar, di belakangnya gudang, semua gelap, emang gelap. Dia punya perasaan, makanya dia diam dulu, dia lihat ke samping ke kiri. Waktu dia lihat ke atas, dia nggak berani, dia langsung lari ke rumah. Setelah di situ selama beberapa menit dia mandi katanya kan, dia mandi, udah mandi dia langsung ke kamar gitu ya kan, mau tidur dah. Udah emang terlalu malam. Lalu tiba-tiba ibunya bilang gitu kan, berbicara, ngebangunin teman saya itu. Ibunya nanya ke teman saya itu, dis ada apa, kata Idis teh, itu cenaya nu Sundanya itu ya nu lempar batu. Ada yang lempar batu gitu, lempar batu ke apa namanya, ke kaca WC sama kaca dapur. Idis juga langsung kaget gitu kan, bangun, dia keluar, diam di tengah rumah sambil ngobrol. Emang dia bangun juga, dia mendengar beberapa kali lah lemparan batu. Kira-kira sampai jam berapa ya dia diteror itu kurang tahu, dia juga nggak kasih tahu, makanya saya nggak tahu ya. Sampai di situ ya dia juga mikir, jadi rasa keberaniannya itu apa namanya, menantang itu, keberaniannya itu agak sedikit hilang, itu masih trauma gitu. Jadi nggak berani sompral lah. Iya, kalau sompral kan waktu itu ya. Saya apa namanya, saya sirikan itunya Sundanya dah. Sirikan agak bingung. sirikan. Sirikan gitu kan dia, saya harian bis kita ngeprank lagi ntar malam. Dia bilang dia sampai berkata ya kapok, berkata kasar gitu kan, nggak mau, benar-benar nggak mau, masih trauma kayaknya kan. Ini kita ngeprank lagi malam. Lalu dia bilang, bunga cina orang mah trauma kene, nggak mau dia, ya nggak mau trauma kene. Jadi hayam meureun seminggu sebulan mau ka prank-prankan gitu deh. Mau seminggu atau mau sebulan ke depan mungkin udah nggak mau ngeprank lagi dia. Ya karena apa, karena teror itu dia langsung trauma. Gimana? Jadi intinya kualatnya kenapa? Jadi kalau orang tua dulu bilang itu apa ya? Kalau gatel terus kayak bentol, disebutnya kayak apa? Sundanya itu kayak dipuak juri cina. Jadi si orang itu pasti gatal-gatal. Gatalnya tuh nggak satu ini, misalkan tangan aja, nggak, keseluruhannya kayak gitu. Dan itu juga waktunya nggak nentu juga ya, boleh bilang sampai gatal itu sampai kenalah ke kelamin kita juga. Emang seru tuh Bu sih, dari ujung kaki sampai ujung kepala emang semua kena. Nah dari itu mungkin berapa lama ya masih kerasa gatal kah atau enggak? Beda-beda, waktu sembuhnya beda-beda. Ijal kan pertama dia kena, tapi yang langsung sembuh, cepat sembuh itu Haris, yang kedua kena. Haris itu Bimo. Haris itu Bimo.
Ya. Dia yang kedua kena kan, tapi dia yang lebih dulu sembuh gitu kan. Dia sembuh selang beberapa bulan kemudian, lalu Ijal yang sembuh. Setelah Ijal, Idris kan cuman tangan doang gitu kan, tangan doang ya, tangan gak terlalu lama juga, dia antara jarak seminggu 2 mingguan lah dia udah sembuh. Yang terakhir saya lebih lah dari 2 bulan itu gatal serius terus. itu. Udah nggak tahu apa obatnya gitu kan, udah nyoba Cek ngecek ke dokter, beli obat itu ini sama aja kan, nggak apa gitu. Lalu saya coba ke dokter langganan saya coba. Lalu waktu diperiksa dia nanya gitu kan, nanyanya ya emang kurang enak lah, bagi yang ngerti pasti ngerti kan. Dia nanya ke saya, dia bilang gini, kamu pernah WTS gak? WTS pak. Saya juga udah nggak tahu kan WTS itu apa ya, saya pura-pura aja nggak tahu gitu kan. Langsung saya bilang, ini mulanya pak dari ya ada candaan gitu kan, candaan lalu tubuh saya gatal-gatal, lalu sebulan kemudian itu apa ya, bisa dibilang borok lah. Dari gatal jadi borok gitu kan, mungkin karena digaruk terus jadi ya, kayak gitu. Alhamdulillah kan saya minta disuntik sama minta dikasih obat. Tadinya kalau saya bilang misalkan kan dia nanya WTS nih, kalau saya bilang saya pernah WTS, tadinya saya nggak akan diobatin gitu kan, cuma diperiksa doang. Tapi alhamdulillah saya pintar lah sedikit datangnya. Nah emang sih nggak WTS sih, kalau kata orang tua dulu mah WTS teh WTS wanita tilas saha gitu. Iya paham. Seorang tua yang udah lama sepuh mah. Nah udah, berarti cerita yang part 2 ini selesai sampai sini. Jadi intinya kita mau dimanapun, di tempat manapun, ucapan terus perilaku harus tetap dijaga. Karena di sini di dunia ini yang hidup nggak hanya manusia aja, ada makhluk hidup dan ciptaan Allah yang lainnya. Jadi udah segitu saja cerita dari saya. Mungkin ada tambahan dari Udah Bang Adul? Udah nggak ada. Udah cukup. Jadi ceritanya udah clear ya. Gara-gara prank kualat. Nah itu kualatnya satu kena semua. Makanya kalian jangan coba-coba nyoba gitu ngeprank kayak saya. Ngeprank boleh tapi sewajarnya gitu kan ya. Kalau ini kan pranknya urusannya dengan menakut-nakuti di malam hari. Nah itu yang jadi salahnya itu di situ. Jadi udah, kita mungkin kalau prank malam lagi mikir lagi daripada kita kena kualat lagi, kebalik lagi kita daripada gitu udah nggak tahan sama karmanya lah. Jangan sampai kayak gitu lagi. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa apa bang? Like and subscribe di YouTube channel buat Sandi Kurnia. Jangan lupa di share juga ke teman-temannya. Dan makin kesininya nanti kita pasti banyak lagi cerita-cerita horor dari orang-orang lainnya ya. Dan udah banyak yang request. Jangan lupa tonton part 1-nya biar lebih jelas ceritanya, sampai part 2-nya biar enak gitu. Soalnya kalau cuma nonton part 2 kalian gak akan ngerti jalan ceritanya bagaimana. Jadi harus wajib tonton dulu part 1 baru ke video yang ini. Oke, terima kasih dah.